Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalama menceritakan kepada kita semua tentang kisah nyata mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan buat kita semuanya dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ada dua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar. Sudah 3 hari nggak ada makanan. Jadi 3 hari ini sahabat puasa betul. Mereka, maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu. Mereka menahan diri cuma minum air putih, makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada, mereka tidak makan sama sekali. Dan untuk menghilangi lapar, mengurangi laparnya, para sahabat mengikat batu di perutnya. Rupanya sahabat yang dua ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar, 3 hari nggak makan. Dan sekarang ini terus kerja, energi keluar terus, nggak ada suplai makanan. Lalu mereka angkat bajunya, lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada 2 batu. Jadi himama mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat, supaya perutnya tertekan. Karena usus kita kalau tertekan kan, laparnya mulai berkurang gitu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat, Nabi nggak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya, ada 3 batu. Ternyata di perutnya Nabi ada 3. Artinya bahasa sederhananya, saya juga lapar, lebih lapar dari kalian. Tapi sabar, gitu kan. Waktu itu Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, tokoh yang sedang kita bahas ini, sahabat Nabi mulia, mereka lihat ke arah Nabi SAW. Dia lihat ke arah Nabi SAW. Waktu pas Nabi angkat baju, dia ada di situ. Dia bilang, sungguh demi Allah telah memuncak kelaparan terhadap Nabi SAW. Ini betul-betul luar biasa. Gak mungkin kita biarkan ini. Maka dia pun dengan hikmah Allah datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke istri saya. Nabi SAW juga tidak banyak tanya, kenapa kau pulang? Kalau ada sahabat izin, baik-baik dikasih izin. Dia bilang, baiklah silahkan, tapi jangan lama. Baiklah, dia bilang saya pulang. Pulang ke rumah dia mengatakan, hai istriku, demi Allah aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, aku melihat Nabi SAW itu perutnya diikat dengan 3 batu karena kelaparan. Sudah 3 hari sekarang Rasulullah SAW belum makan. Di Khandaq pun tidak ada makanan. Karena perlu kita tahu juga teman-teman sekalian, kenapa di Khandaq itu tidak ada makanan? Penduduk Madinah pada saat itu, tradisi mereka bekerja hari ini, mereka makan hari ini. Jadi jarang di antara sahabat itu ada yang punya tabungan. Maka mereka beberapa hari di Khandaq tidak bekerja. Ke kebunnya pun petik kurma enggak. Karena semua laki-laki harus ke Khandaq, enggak ada waktu lagi. Ini sebabnya kurang lebih tidak ada makanan. Jadi bukan karena mereka miskin, tapi karena begitulah keadaannya. Maka kata istri Jabir, apa yang kau lihat? Dia bilang, saya melihat Rasulullah SAW mengikat 3 batu di perutnya karena lapar. Ada makanan enggak kau punya? Saya mau kasih ke Nabi SAW. Kata istrinya, enggak ada lagi, kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya 1 sak gandum. 1 sak gandum. 1 sak gandum ini persiapan, ya kurang lebih 1 genggam besar, 2 telapak tangan orang dewasa, 2 digabungkan. Kalau kau mau, kata istrinya, sembelilah kambing itu, baru saya buatin kari. Ini nanti saya akan buatkan saya akan buatkan roti. Ajaklah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir, ide yang bagus. Lalu dia sembelih kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari seperti biasa orang masak. Kemudian gandumnya pun dipersiapkan, sudah mengembang, sudah mulai mengembang. Lalu kata istri Jabir, panggillah Rasulullah SAW. Tapi hai Jabir, pesan saya, ya, undang Nabi SAW dengan 3-4 orang saja. Jangan lebih. Jangan permalukan saya, makanan tidak cukup. Saya pun lapar dengan anak-anak saya. Di Madinah pun begitu, banyak orang yang sedang kehabisan makanan. Kata Jabir, tentu saja, saya akan lakukan itu. Pada saat tiba di sekitar Nabi SAW, Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya ya. Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Bahasa Arabnya, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim. Dalam bahasa Arab teman-teman, dari bahasa Arab ada namanya ismu tasghir, mengecilkan sesuatu. Ta'am bahasa Arabnya artinya makanan, bahasa Arab yang berarti makanan. Kalau makanan sedikit dikecilkan, diganti fathah pertama menjadi dhammah. Ta'am menjadi tu'aim, ditambah ya juga, tu'ayyim kan. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit, gitu kan. Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan? Dia bilang, 1 kambing kecil saya dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak sekali.
Lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, ya, datanglah semua ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya setiap baca kisah ini selalu saya bayangkan kalau saya di posisi Jabir gitu ya. Radhiyallahu anhu. Kaget di depannya Rasulullah di atas batu teriak, panggil satu parit semua. Jumlahnya itu 1000 orang. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, makanan cukup 3-4 orang. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah. Jabir lari ke rumahnya. Dalam riwayat ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah, belum buka pintu, wahai istriku, kita dipermalukan. Ini bukan menjatuhkan Nabi SAW, tapi dia bingung. Maka dia mengatakan itu. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar. Istri bilang, kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama 3-4 orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Istrinya cerdas, dia mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya, jangan sentuh. Biarin Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan 1000 orang nih. Ya, 998 orang datang. Sama Nabi 999, sama Jabir 1000 datang. Kita bayangkan depan rumah kita 1000 orang datang. Sebesar apapun rumah kita ini butuh tempat yang luas, makanan yang banyak, luar biasa. Kadang-kadang orang undang acara perkawinan 100 orang sudah banyak, 200 orang, 300. Ini 1000 orang, satu kota Madinah. Maka Nabi SAW pun masuk, lalu Jabir buka pintu, disuruh tutup pintu. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, mana makananmu? Ini ya Rasulullah, ini karinya, ini baskomnya, tempat gandumnya. Kata Nabi SAW, baiklah. Nabi sentuh, ya, kemudian pancinya lalu mendoakan, gitu kan? Lalu berkata kepada istri Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah istilah bagi perempuan pembuat roti. Kalau membuat 1000 roti, 2000 roti, harus khabbazah banyak orang. Mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita yang harus bersatu untuk membuat kalau acara besar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak saya bisa buat sendiri. Kata Nabi SAW, tidak, panggil khabbazah. Semua yang kau kenal di Madinah pembuat roti, panggil. Istri Jabir pergi, panggil perempuan-perempuan, semua datang, ramai, tapi tidak disebutkan berapa orang dalam riwayat ini. Datang, lalu kata Nabi SAW, mulailah, kamu, ditunjuk para wanita-wanita ini, cuilkan itu, jadi masing-masing mencuilkan rotinya, gandum tadi, cuilkan, kemudian dikasih sedikit di api, maka dia akan matang. Roti gandum cepat sekali. Ya, walau masih adonan, kemudian dikasih di api sedikit, sudah langsung matang dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hai Jabir, saya akan sendokkan. Nabi yang sendokkan maraknya ditaruh di wadah. Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan. Kata Nabi SAW, hai Jabir, panggil orang-orang di luar itu 10 orang. Masuk 10, nanti mereka sudah kenyang, sudah pula keluar, baru datang 10 lagi. Begitu terus sampai selesai. Kata Nabi, baik ya Rasulullah. Masuk 10 orang, gak boleh lebih. Tunggu, masuk 10 orang. Begitu masuk 10 orang, yang perlu digarisbawahi kata para ulama hadis, 10 orang ini, 1000 orang di luar ini, 998 orang ini semuanya kelaparan sudah 3 hari. Jadi mereka sekarang makan untuk 3 hari yang lalu, ya. Dan ke depan belum tentu ada makanan, jadi mereka harus makan juga berapa hari ke depan, cadangan, kelaparan. Maka Nabi SAW tidak membatasi mereka, dituangin, robek rotinya dikasih makan, masih lapar tambah lagi, sampai kenyang. 10 orang keluar lagi, 10 orang masuk lagi, begitu terus sampai selesai 1000 orang. Tadi 998 orang selesai semuanya. Udah selesai semuanya, terakhir 8 orang yang masuk, karena 998 orang masuk. Jabir di situ ada Rasulullah SAW. Nabi masih suruh kasih. Selesai, sudah kenyang semua, sudah keluar. Kata Nabi, kata Jabir radhiyallahu anhu, demi Allah tidak sedikit pun berkurang marak kami. Dan setiap kali adonan roti kami disobek, selalu kembali lagi utuh. Begitu terus. Dan tidak pernah habis. Dan setelah mereka semua pulang, kata Nabi SAW, wahai Jabir, dengan istrinya, wahai istri Jabir, bagikanlah ini ke masyarakat Madinah. Jadi bukan cuma 900 tadi, semua perempuan, semua anak-anak, semua orang tua bagiin nih, sama tadi, sendokin, sobek, kasih, bagi-bagiin ke orang-orang semua. Panggil semua masyarakat Madinah datang ke sini, ambil, makan. Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah, selain 998 orang tadi, semuanya makan. Kata Jabir, setelah kami bagikan pun seluruh Madinah, masih tetap marak kami tidak berkurang, adonan kami utuh terus. Sampai akhirnya saya pun dengan keluarga saya makan. Ini salah satu mukjizat yang terjadi.